بسم الله الرحمن الرحيم Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah. Apa kabar kalian hari ini, anak-anakku? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Nadine sehat, Nadine? Anak Bapak, Nadine sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Novel juga ya, hadir Novel. Masya Allah. Anak Bapak nih yang semangat. Ya, Bapak berharap tentunya Allah berikan kesehatan dan keberkahan untuk kalian semua sekeluarga. Amin ya Rabbal alamin. Kita akan awali ta'lim kita hari ini anak-anakku dengan berdoa dan tadarus insyaallah ya. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Rabb, ya Allah ya Tuhanku, tambahkan padaku ilmu, warzuqni fahma, dan anugerahkan padaku kepahaman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguhnya aku mohon padamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang terima. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, kita akan awali pembelajaran kita dengan aktivitas yang indah, masya Allah amalannya, masya Allah mencerahkan hati kita ya. Silakan simak surat Ali Imran, surat yang ketiga ya. Ayatnya ayat yang ke-97. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.
Anak sekalian, Masya Allah, la quwata illa billah. Hari ini kita akan belajar materi yang luar biasa indah, penting banget. Banyak orang yang pengen banget berangkat melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci, Masya Allah. Dan memang, anak-anakku, tidak ada cara yang efektif untuk mempelajari haji dan umrah kecuali kita apa? Kecuali kita berangkat langsung ke tanah suci, kita langsung ibadah di depan Ka'bah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua, kalian, anak-anakku, orang tua kalian, dan sekeluarga bisa berangkat ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Nah, dalam pertemuan kali ini, setelah belajar materi haji dan umrah, diharapkan kalian bisa mencapai beberapa target nih ya, kompetensi dasar. Tentunya pertama, yang sikap spiritualnya, kalian diharapkan bisa meyakini ibadah haji dan umrah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tentunya ketika iman itu sudah tertanam dalam hati seorang muslim, maka kemudian akan berbuah. Berbuah apa? Berbuah dalam sikapnya, ucapannya yang indah, akhlakul karimah yang cakep. Nah, diharapkan nanti tumbuh juga ya, solidaritas. Ya. Kalian bisa solider, menjaga persatuan umat Islam. Karena ini diantaranya hikmah ibadah haji dan umrah. Baik, sekali lagi Bapak ingatkan audionya dimatikan dulu ya. Oke, berikutnya ada aspek pengetahuan. Ya, setelah belajar materi haji dan umrah, diharapkan kalian bisa juga memahami ketentuan ibadah haji dan umrah. Dan yang terakhir, ya, karena Islam itu bukan hanya teori, tapi butuh dipraktekkan. Dan semakin indah ajaran Islam kalau kemudian dipraktekkan dalam kehidupan keseharian. Kita akan praktekkan, ini targetnya. Kalian bisa mempraktekkan manasik haji dan umrah. Mohon maaf anak-anak sekalian, kalau di tahun-tahun lalu, dengan kondisi normal, Bapak langsung ajak anak-anak Bapak, ya kakak kelas kalian, untuk langsung manasik haji dan umrah, ya, mengelilingi Ka'bah, miniatur Ka'bah yang Bapak buat, Masya Allah, la quwata illa billah ya. Namun dengan keterbatasan kondisi pada masa pandemi COVID-19 ini, mohon maaf, kita akan belajar juga manasik umrohnya walaupun melalui game simulasi ya, game Muslim 3 dimensi, Insya Allah. Jadi tetap di sini, ya, jangan kemana-mana. Ya, tetap di sini. Bismillah, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini anak-anakku sub-materi yang akan kita pelajari. Ya. Kita awali dengan pengertian haji. Ini. Al-Hajj. Ya. Al-Hajj. Haji artinya bermaksud, sengaja. Bermaksud atau sengaja apa? Nah, ini pengertian istilahnya, secara istilahnya, yaitu bermaksud sengaja pergi berkunjung ke Baitullah, ya. Ke rumah Allah, ya. Yaitu Ka'bah, Masya Allah, la quwata illa billah. Di kota Mekah Al-Mukarramah untuk mengerjakan rangkaian amal ibadah yang dikenal juga istilahnya manasik ya, rangkaian amal ibadah manasik yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim dan kemudian dijelaskan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam As-Sunnah ya, As-Sahihah. Nah, hukum haji itu wajib bagi setiap muslim. Nah, bagi yang mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 97 yang kita sudah baca tadi. Walillah, dan demi Allah lah. Karena Allah, mohon maaf. Karena Allah lah. Iya. Jadi ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Jangan sampai ada niatan terbesit di hati karena pengen dipandang sebagai Pak Haji, naudzubillah menjadi Bu Haja, jangan. Ya. Karena yang semacam itu riya dan amalan ketika niatannya bukan karena Allah, tertolak, sia-sia. Karena syarat diterimanya amal ibadah, amal soleh itu pertama, niatnya ikhlas karena Allah, dan ittiba'ur Rasul, sesuai contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Niatin karena mengharap ridho Allah, tujuan hidup kita itu.
termasuk ibadah haji. Ya. Apalagi hanya pengen, kalau misalnya pengennya, motifnya pengen ada gelar hak titik di depan nama kita, hak titik Rizal. Naudzubillah, jangan sampai kayak gitu ya. Nabi Muhammad SAW aja nggak pakai gelar tuh hak titik, nggak ada gelar kayak gitu. Ya. Dan kita tahu kan dalam sejarah, gelar haji, hajah cuma di Indonesia doang. Di Saudi, Timur Tengah nggak ada. Nabi Muhammad SAW nggak pakai gelar hak titik. Karena ini nggak lepas dari strategi politis yang dibuat oleh penjajah Belanda. Ya. Karena mereka ketakutan. Karena memang nggak bisa dipungkiri, ibadah haji, hikmahnya itu dahsyat banget. Apa? Kaum muslimin menjadi kaum yang bersatu. Sehingga pada zaman penjajah Belanda, musuh-musuh Islam itu ketakutan. Karena memang luar biasa. Ketika muslim bersatu dari seluruh pelosok dunia, kemudian bersatu, silaturahim, saling belajar, sharing ilmu, maka kemudian apa? Semangat jihadnya meningkat, persatuannya kemudian menguat. Kemudian lahirlah Imam Bonjol, ya, Kimojo dan sebagainya. Karena memang kemudian Islam itu mengajarkan persatuan dan kemerdekaan. Allahu Akbar. Ya. Jadi karena Allah lah alan nas, atas manusia kewajiban apa? Hijjul bait. Ya. Kewajiban melaksanakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu mengerjakan dalam perjalanannya. Nah, ini dalil nakli dalam Al-Quran. Kalau dalam hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, ini hadis riwayat Muslim dan dikenal sebagai hadis Jibril. Tatkala malaikat Jibril alaihissalam menyerupai seorang laki-laki dan kemudian datang di hadapan Rasulullah kemudian bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya. Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, menjawab, al-Islam, ya, antashhada, engkau, Islam itu engkau bersaksi Allah ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad itu utusan Allah. Rukun Islam pertama, wa tuqimas shalah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, ibadah som di bulan Ramadan, wa tahujjal bait, dan melaksanakan ibadah haji. Ya, ini istata'a, jikalau engkau mampu, ilaihi sabila. Ini yang dikenal sebagai hadis Jibril, ya, berisi tentang rukun Islam, iman, ihsan. Ya. Masya Allah. Nah, ketika kita sudah tahu haji itu wajib bagi yang mampu, berarti siapa saja yang diwajibkan? Nah, ini orang-orang yang diwajibkan. Nah, syarat wajib haji siapa aja nih? Pertama, Islam. Tentunya non-Muslim kalau misalnya melaksanakan ibadah haji nggak diterima, ya nggak sah. Ya, balil, ya. Kita tahu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rufi'al kolam." Kolam ini, ya, kolam itu maksudnya catatan pahala, dosa, ya, itu kemudian diangkat. Jadi nggak ditulis sebagai dosa. Ya. Ansalasah terhadap 3 golongan orang. Ya. Di antaranya apa? Ansobiyin, terhadap seorang anak, ya, hatta yahtalim, kemudian sampai anak itu menjadi balik. Nah, untuk laki-laki, indikatornya nih menurut ilmu fikih, ketika mimpi basah, perempuan ketika mulai menstruasi. Nah, syarat wajib haji berikutnya yang diwajibkan, orang yang diwajibkan haji itu orang yang berakal. Jadi anak-anakku, orang gila tuh nggak wajib haji. Ya, beneran. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda juga tadi di hadis tadi, tufial kolam. Ya, kolam itu dosa, pencatatan dosa itu kemudian diangkat, kemudian nggak ditulis dosa bagi 3 golongan orang, termasuk apa? Ya, anil majnun, bagi orang-orang yang gila. Hatta yafik, kemudian sampai dia berakal. Jadi orang gila nggak wajib tuh sholat. Orang gila nggak wajib ibadah haji. Tapi mohon maaf, orang gila beneran. Karena di zaman yang penuh fitnah ini lagi ngetren nih, mohon maaf. Orang gila, tapi kemudian
orang gilanya nyasar, mentargetkan ustadz ditusuk, ustadz lagi ceramah. Orang gila ngebacok, imam, naudzubillah. Yang tren yang baru-baru sekarang nih musola dicoret-coret, ditangkap tuh orang gilanya itu oleh polisi. Akhirnya ketika diperiksa kata polisi gila. Mohon maaf. Yang dimaksud di sini orang gila beneran, bukan modus kayak gitu. Berikutnya merdeka. Ya, jadi hamba saya budak nggak diwajibkan dan mampu dalam fisik termasuk bekal ongkos. Ya. Rukun hajinya ada ihram. Ya, ihram maksudnya berniat melaksanakan ibadah haji ya, di miqat. Kemudian wukuf di Arafah, berdiam diri untuk beribadah kepada Allah tentunya di padang Arafah, tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang dimaksud di sini rukun haji tawaf ifadah. Ya. Kemudian sa'i, lari-lari kecil, berlari-lari dari Bukit Safa dan Marwah, kemudian tahallul dan tertib, maksudnya berurutan. Rukun haji. Berikutnya wajib haji. Ada ihram di miqat. Ya. Nah, mungkin penasaran miqat itu apa? Tadi kan ihram berniat melaksanakan ibadah haji atau umroh ya di miqat. Miqat itu secara bahasa artinya batas antara dua hal. Nah, yang dimaksud secara syar'i miqat maksudnya adalah batas waktu dan tempat bagi pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Jadi anak-anakku, ketika jamaah haji mau melaksanakan ibadah haji atau umroh, dia harus kemudian berada di batas tempat secara awal. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk datang langsung kemana? Langsung ke Masjidil Haram. Tapi harus ke miqat dulu. Ada batas-batas tempat secara awal untuk berniat di situ. Ya. Kalau miqat yang seperti itu disebut miqat makani. Ya. Batas tempat. Kalau miqat zamani itu namanya batas waktu. Ibadah haji hanya dibatasi pada 3 bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ya. Nah, berikutnya wukuf di Arafah. Berikutnya lagi mabit atau bermalam di Musdalifah, di Mina, melempar jumroh, kerikil-kerikil, sebanyak 7 kerikil, ya bukan sendal jepit ya. Ini sebagai simbol saat Nabi Ibrahim alaihissalam melempari syaitan yang menggoda. Ya, kemudian yang keenam tahallul, mencukur rambut atau memendekkannya, dan tawaf. Tawaf wada maksudnya ya, tawaf mengelilingi Ka'bah di akhir ya, sebelum kemudian kembali ke tanah suci. Anak-anakku, tadi Bapak sudah sedikit menyinggung tentang ihram di miqat. Miqat makani kita bahas dulu biar jelas. Tadi itu misalnya jemaah haji dari Indonesia naik pesawat terbang, masya Allah lah, kemudahan. Nah, miqatnya di mana? Gitu. Nah, kalau yang gelombang pertama, ada gelombang pertama, kedua. Nah, nanti kemudian kan pesawat terbangnya turun di bandara udara, ya King Abdul Aziz di Jeddah. Kemudian mereka ke Madinah dulu, masya Allah. Nah, ketika udah dari Madinah, maka start awalnya untuk niat ibadah haji dan umroh itu di Bir Ali. Di Bir Ali. Di situ ngapain tuh? Mandi sunnah, udah itu pakai minyak wangi buat laki-laki ikhwan. Terus pakai kain ihram yang 2 lembar, tak berjahit buat laki-laki, CD juga nggak dipakai. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat dan berniat labbaik Allahumma hajjan ya, atau labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk ibadah umrah misalnya, atau haji. Nah, kalau yang dari arah Yaman, dia harus start awal di alam Mesir, di Jufah dulu ya. Namun yang di gelombang kedua ada juga kemudian mereka jemaah haji bersiap di Indonesia, di embarkasi udah siap pakai kain ihram. Sehingga ketika pesawat terbangnya sudah sejajar dengan Qornul Manazil, Yalamlam, ini mikot-mikot, batas-batas tempatnya, kemudian diserukan di pesawat terbang itu, siap berniat ihram, masya Allah. Ya. Itu tentang haji. Berikutnya umroh. Umroh berarti ziarah atau berkunjung. Secara bahasa, secara istilah, umroh berziarah ke Baitullah, Ka'bah dengan cara tertentu, tidak terikat dengan waktu. Jadi ini ada perbedaannya dengan ibadah haji. Ya. Terus hukumnya gimana? Wajib. Ya.
sebagian ulama ada yang berpendapat sunnah. Apalagi kemudian kalau umroh yang kedua, ketiga, haji yang kedua, ketiga, dan selanjutnya itu sunnah. Tapi yang untuk yang pertama, dasarnya wa'atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Dan hikmahnya luar biasa. Ya, al-umrah ila umrah, umrah ke umrah kafaratun, penghapus ya, dosa-dosa lima bainahuma di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan bagi haji mabrur laisa lahu jazaa'un, tidak ada balasan baginya melainkan jannah atau surga. Syarat wajibnya sama. Syarat wajib umroh sama dengan syarat wajib haji. Rukun umrohnya ini ada hilang satu. Oke. Indrayanti, anakku Indrayanti. Hai. Iya, Pak. Oke. Berarti perbedaan haji dan umroh apa tuh? Pasaib, wukuf, Pak. Wukuf di Arafah. Ya, kalau di haji, pada haji ada rukun wukuf. Kalau di umroh nggak ada. Ya. Berikutnya anak bapak yang lain. Anak bapak yang lain. Nadine, selain itu, kalau dari mikot zaman, batasan waktunya, kalau haji gimana? Dibatasin nggak? Nadine? Ya? Ya, Pak. Dibatasin ya? Masya Allah. Kalau umroh, ada batasnya? Askana? Umroh? Gak ada, Pak. Gak ada. Jadi kalau umroh, kapan saja bisa. Ya, bahkan di bulan Ramadan lebih ramai. Kalau kemudian haji, itu ada mikot zaman. 3 bulan haji itu dibatasin. Baik. Ini tentang ibadah haji dan umroh. Ada 3 macam cara pelaksanaannya atau manasik, ifrod, tamatu, dan kiron. Ya. Kalau tamatu mengerjakan umroh dulu, selesai, udah selesai, nanti pada tanggal 8 Zulhijjah ke mikot makan lagi. Di sana start awal lagi niat. Labbaik Allahumma hajjan. Ya, itu yang tamatu. Ini tentang umroh. Nanti biar lebih jelas. Pak, saya mau tanya, Pak. Nah, silakan, Nafil. Tadi itu yang haji dan umroh kan ada membayar dam. Membayar dam tuh apa ya maksudnya? Kenapa? Membayar dam. Membayar dam. Ya, kalau membayar dam tuh kalau kemudian ada larangan-larangan ihram yang kemudian dilanggar, ya. Kan nggak boleh itu pakai pakaian yang berjahit, laki-laki misalnya, atau kemudian menggunting kuku, ya. Nah, kemudian kalau dilanggar, bayar dam. Itu bisa menyembelih satu kambing misalnya. Nggak boleh deket dalam tanda kutip sama istri. Kalau kemudian dilanggar juga, nanti ada lagi, ya, fidyahnya, kemudian damnya, ya. Fidyahnya itu kalau nggak salah menyembelih 1 ekor unta. Masya Allah, ya. Itu untuk dam, ya. Cukup, Nafil, ya. Baik. Berikutnya kita lihat nih videonya biar lebih jelas. Nanti ya. Oke, waktunya tinggal 7 menit lagi. Mohon maaf, kita pakai Zoom gratisan. Ini haji tamatu. Iya, itu manasik haji tamatunya. Kita lanjut ke simulasi, mohon maaf, tinggal 5 menit.
mudah-mudahan cukup waktu. Kalaupun misalnya terputus, jangan kaget lagi ya. Nanti kita lanjutkan di grup WA diskusinya, insya Allah. Kita lanjutkan ke simulasi umrohnya. Bismillah. Bapak akan manfaatkan game simulasi game Muslim 3 dimensi. Bapak pakai HP-nya istri Bapak nih ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau tahun lalu langsung manasik praktek dengan anak-anak Bapak. Cuma karena keterbatasan kondisi, kita manfaatkan Muslim 3 dimensi. Masya Allah. Kemudian dari Allah anak-anakku. Dan sebaik-baiknya game atau video yang kemudian memberikan pelajaran buat kita semua. Internet, Masya Allah. Banyak yang positifnya. Tapi juga hati-hati. Banyak konten yang Allah nggak ridhoi. Ya, ada paham-paham yang berbahaya. Paham komunis, Syiah, hati-hati. Nah, ini apa gamenya? Ini ceritanya kalian, Masya Allah, Allah beri kemudahan. Apa tuh? Kalian bisa berangkat ibadah haji dan umroh. Ini ceritanya di hotel nih, Masya Allah. Kemudian berangkat dari hotel, kemudian ke mikot. Di mikot ngapain tadi tuh? Mandi, sholat sunnah 2 rakaat. Tuh, kemudian baca labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk ibadah umroh. Kemudian berjalan atau naik kendaraan menuju Masjidil Haram. Dan dalam selama perjalanannya baca doa talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, semacam itu dan selanjutnya. Kita langsung ceritanya sudah sampai ke Masjidil Haram. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wa la syarika lak. Doa talbiyahnya dibaca terus, diulang-ulang sampai ke Masjidil Haram. Setelah sampai di Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan, baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini ada guide-nya, tapi kita mohon maaf nggak bisa berbincang-bincang dulu karena waktunya tinggal 3 menit mungkin. Ya, ini Bapak perlihatkan makom Ibrahim. Ya, kita sudah sampai sayang di makom Ibrahim. Ini yang seperti yang Bapak jelaskan di pekan lalu. Ini makom Ibrahim. Kita lihat makom Ibrahim itu tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri saat pembangunan Ka'bah. Ya, Masya Allah. La quwwata illa billah. Ya, maaf. Ini makam Ibrahim. Berikutnya kita lanjut ke Ka'bah, ke Hajar Aswad. Hajar Aswad, mohon maaf. Nah, ketika sudah sampai, maka kemudian kain ihramnya dirubah posisinya sampai pundak buat laki-laki ya, pundak kanan terlihat. Ini ibtiba namanya. Dan di Hajar Aswad start awal untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Pertama cium kalau memungkinkan, atau kemudian usap dengan tangan ya Ka'bah ini, Masya Allah ya, batu dari surga, la quwwata illa billah. Dan kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berjalan agak jalan cepat, bukan lari ya, namanya toromul ya. Kemudian melewat muter, ini Hijar Ismail, kita melewati Hijar Ismail ya, seperti pagar yang setengah lingkaran. Ini sebenarnya bagian dari Ka'bah dulu nih. Rommel, terus jalan agak cepat. Nah, kita sampai di Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani kemudian berjalan ke arah Hajar Aswad sambil membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang. Sampai sini kemudian ngapain? Sampai Hajar Aswad, cium, usap dengan tangan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau jauh, nggak mampu kemudian dekat, maka dengan isyarat tangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan muter lagi sampai 7 keliling. Ya. Kemudian, setelah beres tawaf, 7 keliling, maka kalian di belakang makom Ibrahim melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya. Kalau memungkinkan ya, di belakang makom Ibrahim. Rakaat pertama, kemudian kalian
baca surat Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Setelah beres, kemudian ke sa'i. Melaksanakan sa'i. Ya, agak berlari, jangan nabrak yang lagi sholat. Nanti ke atas nih ada tangga. Ya. Kemudian melaksanakan ibadah sa'i. Masya Allah. Berlari dari Bukit Sofa ke Marwah. Cukup ya gamenya? Alhamdulillah. Baik, terakhir mungkin Bapak ya sebagai evaluasi bermain game taktik bom. Bismillah. Ya. Oke, ini sebagai evaluasi. Evaluasi dari apa yang kalian sudah pelajari. Oke, untuk admin dulu dah. Admin nomor berapa admin? Nafil, silakan. Pilih nomor berapa? Kalau bisa jawab, mohon maaf ya, hadiah jajan sepuasnya 5.000 di kantin nggak ada hadiahnya kan? Ya, kantinnya juga tutup. Mohon maaf. Ayo Nafil nomor berapa? Nomor 5, Pak. 5, bismillah. Nah, hati-hati ada bom ya, nanti meledak. Mohon maaf ini bercanda. Ketika bom nanti minus 100. Ya. Kalau bisa jawab benar, hadiahnya nilai 100. Masya Allah. Lope banget nih, ya cakep banget. Kalau taktik dapat 100 tanpa harus menjawab pertanyaan. Kayaknya ini spesial buat admin ya, cakep. Berikutnya anak bapak nih, siapa? Indrayanti deh. Nomor berapa? Bapak. Nomor 12, Pak. 12. 11. 12. 12. Siap, yakin? Yakin? Yakin lah, Pak. Bong. Oke. Masya Allah. Sabar ya. Maaf, namanya juga game ya. Oke, berikutnya anak bapak yang lain. Ayo. Silvana boleh, Silvana. Nomor berapa Nas? Silvana nomor berapa? Yeah. Nomor 7, Pak. 7, bismillah. Yang lain siap. Simak. Bantu Silvana kalau misalnya Oke, sebutkan rukun haji. 1, rukun haji. Rukun haji 1. Yang di mikot tuh apa namanya? Ihram. Melaksanakan. Oke, yang lain bantu lagi. Ihram, Pak. Ihram. Makasih Banu. Ihram di mikot. Ya, ihram tuh berniat melaksanakan ibadah haji. Labbaik Allahumma hajjan. Sebelumnya di batas tempat start awal itu mandi dan sholat sunnah 2 rakaat. Itu baru 1 ihram. Banu lanjuti. Kedua apa? Kedua wukuf. Wukuf. Wukuf di mana? Arafah. Di Padang? Di Padang Arafah. Masya Allah. Tania berikutnya setelah ihram, wukuf. Tania apa tuh? Setelahnya itu rukun haji. Apa ya yang ketiga? Mengelilingi Ka'bah. Namanya apa itu? Tawaf. Tawaf. Ibadah. Tawaf. Tawaf ifadah nih. Ya. Tawaf ya. Kemudian yang keempat, setelah tawaf, Sa'i bukan, Pak. ya sa'i. Ya. Setelah sa'i, mencukur rambut. Halo. Baik, cakep banget. Mudah-mudahan ketika belajar materi ini, tentunya kita berharap Allah jadikan kita orang-orang yang hanya cinta sejati pada Allah. Buktiin cintamu, beneran buktikan cintamu kepada Allah. Dengan apa? Berkorban dengan harta, fisik, dan ketika ibadah haji membangun persatuan kaum muslimin. Terus apa? Ketika ibadah haji itu menanggalkan semua atribut, pakaian cuma kain ihram, karena kita akan kembali pada Allah pakai kain kafan. Presiden, pejabat, orang kaya tetap kain ihram.
karena semuanya akan ditinggalkan, dunia ditinggalin, mobil mewah, rumah mewah, anak istri ditinggalin misalnya. Itu juga kita akan meninggalkan dunia ini kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan agar kita istiqomah di jalannya yang lurus, dan Allah dimasukkan kita ke jannatul na'im. Mohon maaf kurang lebihnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma wa bihamdik asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.